Assalamualaikum, perkenalkan saya Rita Sahara dalam Map Ekin. Di video ini saya akan memaparkan tentang Map Ekin. Map Ekin ini adalah akronim dari mengenal aplikasi e-kinerja. Jadi, saya bermaksud mengajak semua untuk mengenal aplikasi e-kinerja dan cara penggunaannya melalui video tutorial yang telah saya buat. Untuk itu, ikutin terus ya video ini. Aplikasi e-kinerja merupakan bagian dari percepatan digitalisasi di lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai. Aplikasi ini merupakan program kerja yang dicetus oleh bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dan dirancang oleh tim Aptika dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan mempermudah perangkat daerah dalam menyampaikan laporan kinerjanya secara digital, tidak manual lagi. Sedangkan untuk jangka panjang, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi media monitoring dan tindak lanjut untuk pemenuhan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai. Aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah dan sangat efektif untuk memudahkan pelaporan kinerja karena aplikasi ini berbasis website dan dapat digunakan secara gratis. Lalu, bagaimana cara penggunaannya? Oke, di video selanjutnya adalah tutorial penggunaan aplikasi e-kinerja. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan aplikasi e-kinerja. Dimulai dari tampilan awal, tata cara login, menu aplikasi, dan tata cara pengisian pelaporan kinerja perangkat daerah. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu. Pertama-tama kita masuk ke browser internet, lalu memasukkan alamat website aplikasi e-kinerja. Kita tunggu beberapa saat, setelah itu akan muncul halaman dashboard seperti yang tampil berikut ini. Nah, pada dashboard ini ada menu login. Yang bisa login ini hanya ada 3 user, yaitu yang pertama user admin OPD. Pada user ini diberi kewenangan untuk menginput laporan kinerja perangkat daerah berupa rencana aksi dan realisasi rencana aksi perangkat daerah. Kemudian yang kedua adalah user verifikasi. User ini hanya dapat diakses oleh admin bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Dan yang ketiga adalah user admin validasi. Untuk user ini hanya dapat diakses oleh admin validasi dari inspektorat. Nah, selanjutnya saya akan mencoba login sebagai admin user OPD pada instansi Sekretariat Daerah. Pada menu login ini, adapun syarat loginnya yaitu kita wajib menginput NIP dan password. NIP dan password yang digunakan untuk login di aplikasi e-kinerja sama dengan NIP dan password yang digunakan untuk login dan mengakses aplikasi e-Nikda. Selanjutnya, setelah berhasil login sebagai admin user OPD, maka dapat dilihat tampilan dashboard seperti berikut ini. Dapat kita lihat di sini ada jumlah OPD, ada jumlah sasaran, ada jumlah indikator sasaran, dan ada indikator sasaran yang sudah terupdate. Selain itu, dapat juga kita lihat ada grafik realisasi indikator sasaran. Dan pada bagian bawah ada rekap realisasi kinerja per OPD. Di sini dapat kita lihat nama-nama OPD yang telah berhasil menginput laporan kinerjanya. Kemudian kita masuk pada menu sasaran. Pada menu sasaran di sini ada sasaran kinerja Sekretariat Daerah. Berhubung tadi saya login menggunakan user saya sebagai admin OPD.
Kemudian pada menu target ada rencana aksi. Lalu selanjutnya menu capaian triwulan. Di sini ada tahun, ada realisasi triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita memilih sesuai yang akan dilaporkan. Lalu pada menu ini ada tambahan kolom ya Bapak Ibu. Ada kolom verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi ini hanya dapat dilihat diisi oleh admin verifikasi bagian organisasi sekretariat daerah, dan validasi hanya dapat dilihat oleh admin dari inspektorat. Selanjutnya saya akan mencoba login sebagai admin verifikasi dari bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Sinjai. Nah, setelah login, tampilan dashboardnya sama saja ketika saya login sebagai admin user OPD. Nah, selanjutnya kita mencoba menginput ya Bapak Ibu sasaran. Pada menu sasaran kinerja sekretariat daerah. Berhubung saya login sebagai admin verifikasi, maka saya dapat mengakses semua OPD. Nah, saya mencoba menginput untuk Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kita tambahkan sasaran. Untuk sasaran yang pertama, terpeliharanya keamanan, ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Kita tinggal mengetikkan saja sasarannya, lalu klik simpan. Nah, di sini setelah klik simpan, langsung otomatis tersave. Kemudian kita menambahkan sasaran yang kedua. Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai, sasaran keduanya itu adalah terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran. Caranya sama, tadi tambah sasaran, tinggal mengetikkan sasarannya lalu klik simpan. Nah, ini sudah terinput, ada 2 sasaran ya Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke menu target. Di sini ada rencana aksi. Nama OPD silahkan diubah kembali menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Tahunnya jangan lupa, terus tambah target tahunan. Sasaran, untuk sasaran yang pertama tadi sesuai yang telah diinput, kita pilih, kemudian kita mengisi indikator sasarannya. Untuk indikator sasaran pada sasaran yang pertama yaitu tingkat penyelesaian pelanggaran K3, ketentraman, ketertiban, dan keindahan. Kemudian satuannya di sini adalah persentase. Lalu target tahunan pada triwulan pertama 100%, triwulan kedua 100%, triwulan ketiga 100%, dan triwulan keempat pun 100%. Kemudian target anggaran kita mengisi juga ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Nah, klik simpan. Sudah terinput ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut tambahkan lagi indikator sasaran yang kedua pada sasaran yang kedua pula. Berhubung pada sasaran yang pertama indikator kinerjanya cuma 1, jadi kita memilih sasaran yang kedua lalu mengetikkan indikator sasaran pada sasaran yang kedua. Indikator sasarannya itu adalah tingkat waktu tanggap atau response time rate daerah layanan WMK. Satuannya adalah menit. Nah, untuk target tahunan pada triwulan pertama 15 menit, triwulan kedua 15 menit, triwulan ketiga 15 menit, dan triwulan keempat 15 menit.
anggarannya yang telah ditargetkan diisi juga ya Bapak Ibu. Nah, sudah terisi 2 sasaran dan 2 indikator sasaran. Masing-masing sasaran ada 1 indikator sasarannya. Kemudian pada kolom aksi kita mengklik. Di sini kita bisa mencetak, bisa mengedit dan bisa menghapus. Kita coba klik tanda cetak. Nah, bisa mencetak langsung. Tampilannya seperti ini. Dan output setelah kita mencetak tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita klik tanda edit. Ini kita bisa mengedit jika ada data yang berubah, kita bisa mengupdate ulang. Kemudian ada tanda hapus, ini bisa menghapus jika ada salah input, kita bisa menghapusnya dan mengganti atau mengupdate data yang baru. Kemudian kita masuk ke menu capaian triwulan. Kembali di sini ada realisasi per triwulan. Kita kembali mengubah nama OPD menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Kita memilih tahun sesuai laporan berjalan. Kemudian realisasi triwulan pertama sesuai yang akan dilaporkan pada season ini. Nah, di sini dapat kita lihat realisasi kinerja dan realisasi anggaran. Untuk kolom capaian masih 0, masih kosong karena memang belum diinput. Nah, untuk menginputnya kita ke kolom aksi, diklik, lalu realisasi kinerja dan realisasi keuangannya kita isi sesuai yang telah dicapai oleh perangkat daerah. Kemudian klik update. Nah, itu sudah terisi ya Bapak Ibu untuk kolom capaian pada realisasi kinerja dan realisasi anggaran. Kemudian lanjut lagi untuk sasaran yang kedua. Caranya sama saja. Nah, dapat kita lihat untuk kolom capaian pada realisasi kinerja dan capaian pada realisasi anggaran sudah terisi semua. Di sini ada kolom verifikasi dan kolom validasi. Untuk kolom verifikasi ada tanda jempol berwarna hijau, itu hanya dapat diklik oleh bagian organisasi, dan validasi hanya dapat diklik oleh bagian inspektorat. Nah, di sini kita pun dapat mencetak langsung, dan hasil keluaran atau outputnya dapat dilihat seperti ini. Realisasi rencana aksi berdasarkan perjanjian kinerja. Lalu sampai di sini dapat kita lihat kembali ke dashboard ya Bapak Ibu. Nah, setelah menginput tadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, di sini untuk jumlah OPD-nya sudah berubah ya, ada 16 OPD. Nah, di sini pun untuk rekapnya Satuan Polisi Pamong Praja pun sudah terupdate. Demikian tutorial yang telah saya buat
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.